Kalau ini kedengaran nggak? Kedengeran nggak? Halo? Halo, Ada halo. suaranya nggak? Halo? Tes, tes. Ini kedengaran nggak? Kedengeran nggak? Oke. Dimulai atau gimana, Kak? Mungkin apa nih Kak? Gimana nih? Udah siap belum untuk ngasih materi ke teman-teman Oh, yang udah ada datang gitu? oh siap-siap, Kak. Aman kita, lancar aja. Lanjut ya, Kak. Oke, terima kasih Kak Adik. Nah, karena teman-teman juga udah pada nungguin nih, mungkin kita langsung mulai aja ya seringnya. Kepada Kak Adik, dipersilahkan. Oke. Selamat siang, teman-teman semuanya. Perkenalkan, saya Dedi Setiawan, seorang TikTok affiliate marketing. Saya biasa aktif di platform TikTok, Instagram, maupun YouTube Short ya. Tapi saya lebih fokusnya itu di TikTok. Karena di TikTok itu banyak eh, algoritmanya itu lebih mudah dibandingkan platform lainnya. Makanya kita akan membahas tentang TikTok di kesempatan kali ini. Untuk pembahasan kali ini, kita akan membahas tentang gimana sih cara mendapatkan cuan di bulan Ramadan ini dengan TikTok Affiliate Marketing. Boleh di-share screen-nya, Kak? Atau gimana, Kak? Sebelumnya dari teman-teman semua ada yang udah main TikTok ataupun belum pernah punya akun TikTok nggak? Coba yang belum punya akun TikTok, raise tangannya. Oh, udah semua ya berarti ya dari teman-teman semua udah punya akun TikTok ya. Jadi daripada akun TikToknya buat scroll-scroll aja, kita bisa manfaatin akun TikTok kita buat mendapatkan sumber penghasilan tambahan. Entah itu tambahan ataupun jadi penghasilan utama nantinya. Nah, gimana sih caranya? Salah satunya adalah dengan kita ikut dengan TikTok Affiliate Marketing, yaitu dari TikTok Shop, yang mungkin akan kita bahas kali ini ya. Oh, share screen-nya ya. Bentar. Dari aku nggak kelihatan, Pak. Dari teman-teman udah kelihatan ya share screen-nya ya? Permisi Kak, itu udah di-share kok. Oh, udah di-share. Aku Ya, nggak bisa lihat. mungkin diganti layout Oh, ini view-nya aja Kak. ininya ya. Oke, oke, oke. Kak. Hmm, bentar, bentar. Nah, eh, apa sih itu TikTok Affiliate Marketing? TikTok Affiliate Marketing adalah cara bagi kita untuk menghasilkan uang melalui TikTok dengan mempromosikan produk ataupun layanan orang lain. Ini adalah kerjasama antara kita sebagai afiliasi ya ataupun afiliator dan perusahaan yang memiliki produk ataupun layanan yang kita ingin promosiin. Jadi misal nih teman-teman pengen dapetin uang tambahan tapi teman-teman nggak punya produk ataupun tapi kalian punya skill dalam bidang editing lah ataupun mempromosikan sebuah produk lah. Nah, kita bisa bikin namanya akun TikTok ya. Nah, dengan akun TikTok ini kita bisa mempromosiin produk sebuah brand ya. Kita kerjasama dengan sebuah brand, kita kerjasama mempromosiin produk brand. Nanti di setiap produk yang terjual kita akan mendapatkan komisi antara 5 sampai 20% ya. Ini komisi ini apa namanya? Besarnya itu tergantung performa kita. Kalau kita mungkin pemula ataupun awal, kita mungkin akan dapatnya fee komisi itu akan sedikit ya. Tapi kalau kita value-nya udah naik dan pengalaman kita udah bagusnya, terus apa namanya? Track record kita udah apa namanya? Udah bagus, itu fee itu kita bisa negosiasi buat dapetin lebih tinggi ya. Dan mungkin gimana sih cara dapetin fee lebih tinggi nanti akan kita bahas di eh, slide apa namanya pembahasan kali ini. Mungkin bisa next, Kak. Nah, kenapa sih harus kita memilih TikTok bukan platform lain ya? Kayak Instagram, YouTube ataupun
Facebook mungkin yang sekarang lagi naik-naik juga karena dapat dolar dari situ. Kenapa? Ya karena TikTok adalah salah satu media sosial ataupun platform yang paling sering digunain di Indonesia dan masuk dalam 5 besar akun yang sering platform yang sering digunain di Indonesia. Yang pertama itu pastinya ada WhatsApp. Kita juga bisa manfaatin WhatsApp buat dapetin cuan, tapi juga bisa dapetin apa namanya leads dari TikTok ya. Terus Instagram juga masih tetap yang tertinggi ya. Terus ada lagi Facebook, dan yang nomor 4 itu ada TikTok. Nah, kenapa harus TikTok? Karena algoritma TikTok itu lebih mudah dibandingkan algoritma platform yang lain. Kalau kita main TikTok itu kita asal posting aja, kadang video kita bisa FYP, tapi beda dengan kita posting di platform yang lain. Kita posting udah mungkin bagus-bagus, tapi videonya nggak naik gitu ya. Jadi ya mending pakai TikTok. Kalau saya dulu awal juga pertama kali apa namanya eh, konten itu ya dari TikTok itu, karena ya pertama ya algoritmanya lebih mudah, kita bisa lebih ngerti, dan peluang FYP-nya itu lebih gede dibandingkan kita masuk ke platform lainnya pas pertama kali kita mau konten ya. Oke, boleh di next mungkin nggak? Nah, kenapa sih harus TikTok lagi ya, Mas Iksan? Karena TikTok merupakan ya, jadi di Indonesia itu merupakan negara kedua terbesar pengguna TikTok setelah Amerika Serikat. Ya. Nomor ketiga ada si mana ini? Ada Brazil. Nomor empatnya ada Rusia. Nomor limanya ada Meksiko. Dan nomor enamnya ada Vietnam. Jadi peluang kita kalau kita masuk TikTok, apalagi yang pengen dapetin follower ataupun pengen dapetin penghasilan tambahan, itu sangat besar banget. Karena TikTok ini merupakan platform ya yang penggunanya terbesar apalagi di Indonesia. Bayangin 1% aja dari 99,1 juta. 1% aja. Ya jelek-jeleknya 0,1% aja orang masuk ke kita. Bayangin. Misal 1%, 0,1 aja kita dapat 1.000 atau 10.000. Tinggal kaliin aja berapa yang akan kita dapetin kalau kita bisa memanfaatkan TikTok sebagai media buat mendapatkan penghasilan tambahan untuk kita. Nah, gimana sih cara kerja TikTok? Jadi, cara kerja TikTok itu adalah mendistribusikan konten berdasarkan minat dan ketertarikan penggunanya, sehingga FYP yang kamu miliki tidak akan sama dengan orang lain yang memiliki ketertarikan yang berbeda. Jadi, misalnya teman-teman lagi senengnya tentang masak, kalian scroll tentang masak, satu video yang kalian scroll, next videonya itu akan berhubungan dengan masak. Jadi TikTok itu tahu apa yang kita suka, apa yang kita butuhin, ya. Jadi kalau pas buka TikTok teman-teman tahu-tahu ada yang joget-joget, itu ada dua kemungkinan. Mungkin itu adalah akun baru baru masuk TikTok, ataupun emang teman-teman sukanya konten-konten yang berhubungan dengan joget-joget. Tapi gimana cara ngilanginya biar konten kita itu yang awalnya joget-joget ataupun yang kurang baik gitu ya, pengen jadi yang bermanfaat ataupun isinya tentang edukasi ataupun hiburan gitu. Tinggal kita cari aja ya di pencarian ya. Di pencarian itu kita cari konten apa yang kita mau. Misal tentang edukasi memasak. Nah, kita tinggal cari edukasi memasak. Nah, di situ nanti akan keluar semua tuh apa namanya video-video tentang masak. Masak. Tinggal teman-teman tonton satu video sampai akhir, terus masuk ke profilnya, tonton video lainnya, nanti akan algoritmanya itu akan berubah, akan jadi semuanya masak. Nah, kalau kalian apa namanya ganti pembahasan, nanti juga akan berubah lagi. Jadi TikTok itu kayak gitu ya. Jadi mendistribusikan konten yang emang benar-benar kita butuhin, kita inginkan. Ya, oke, boleh di next Kak. Nah, algoritma TikTok itu gimana? Jadi algoritma itu apa sih? Jadi algoritma itu gimana sih cara sih eh, konten itu kita didistribusiin di TikTok?
Nah, di sini ada faktor yang mempengaruhi algoritma TikTok. Yang pertama ada engagement. Engagement itu apa? Engagement itu yang berdasarkan dengan like, komen, share, ataupun save. Itu yang berhubungan dengan engagement. Itu 4 poin itu ya. Jadi kalau like-nya banyak, komentarnya banyak, yang share juga banyak, yang save juga banyak, itu kemungkinan nanti bakalan FYP itu besar juga ya. Selanjutnya adalah durasi tonton. Sebenarnya yang paling penting itu adalah di durasi tonton sih ya. Jadi semakin sering orang lihat video kita, semakin dia mantengin video kita dari awal sampai akhir, itu yang akan lebih berpeluang FYP dibandingkan yang nomor satu ya. Nah, ada lagi yang ketiga adalah rewards. Jadi setelah orang nonton video kita, tapi nanti dia di next hari itu bakalan nonton video kita lagi. Nah, itu biasanya akan menimbulkan FYP juga ya. Nah, gimana caranya biar video kita ditonton orang berkali-kali? Nanti juga akan dibahas dalam kesempatan kali ini ya. Jadi jangan sampai teman-teman ninggalin acara ini sebelum selesai, oke? Jadi yang mempengaruhi algoritma TikTok ada 3 ya. Engagement, durasi tonton ya, ataupun watch time ya, seberapa lama orang nontonin video kita, dan rewards. Rewards itu orang kembali ke video kita. Biasanya kalau orang kembali itu biasanya akan nge-save dulu, nanti dia akan nonton video kita berulang-ulang kali ya. Nah, durasi tonton juga penting nih ya. Ada yang apa namanya, durasi kontennya itu cuma 15 detik yang langsung kena. Ada juga yang membutuhkan 30 detik ataupun 1 menit, bahkan 10 menit. Karena di TikTok kan sekarang maksimal itu bisa sampai 10 menit. Ya. Jadi mana yang lebih bagus ya, tinggal kita mau mainnya di angka berapa sih? 15 detik, 30 detik, 1 menit, atau 10 menit. Kalau kita sering main di angka 15 detik ataupun di 30 detik, ya kita sering aja konsisten di angka-angka segitu. Tapi sekarang TikTok lagi merekomendasiin konten-konten yang di atas 1 menit. Ya. Jadi konten-konten di atas 1 menit juga sekarang lagi perform banget ya. Nah, gimana orang mau nonton konten 1 menit kalau konten kita itu nggak ada yang menarik gitu ya. Jadi nanti mungkin akan dibahas gimana caranya bikin konten yang menarik. Juga ada di kesempatan kali ini ya. Jadi jangan sampai kelewatan untuk kesempatan kali ini. Nah, faktor eh, selanjutnya adalah cara supaya konten direkomendasiin di TikTok. Nah, gimana sih caranya biar konten kita itu direkomendasiin ataupun biar bisa eh, FYP lah ya di TikTok gitu ya. Pertama, kita bikin konten yang berkualitas. Bikin konten yang berkualitas itu ya yang isinya emang berbobot ataupun isinya itu bisa mengedukasi orang ataupun isinya itu bisa menghibur orang ataupun isinya itu bisa mengentertain orang gitu ya. Selanjutnya, yang kedua adalah konsisten. Ini yang paling penting ya. Kita bikin konten yang berkualitas untuk awal, oke. Bikin konten yang berkualitas bisa FYP. Tapi kalau kita nggak konsisten, mungkin di video pertama kita bakalan FYP, tapi kalau kita nggak konsisten, gimana orang bakal kenal kita, gimana si TikTok juga bakalan kenal akun kita, gimana juga eh, akun kita bakalan grow ya, akan naik. Itu juga susah juga. Jadi yang paling penting yang kedua adalah konsisten. Itu yang sedikit susah, tapi ya emang efeknya jangka panjang itu bagus banget ya. Nah, yang selanjutnya adalah kita ngikutin tren. Misal ada tren apa nih? Bisa trennya yang joget-joget atau kita nge-stitch video orang ataupun mungkin lagi viral tuh mungkin yang kayak kemarin lagi viral ada bocil yang niru setupnya orang. Nah, itu banyak orang yang tahu-tahu nge-stitch ataupun bikin konten-konten yang tentang yang seperti itu. Bikin backgroundnya bikin yang kayak api-api kayak gitu. Itu bisa salah satu yang ngikutin tren. Ataupun mungkin ada sound yang lagi viral nih. Nah, gimana kita bisa ngikutin sound yang lagi viral? Ya, tinggal sesuaiin aja dengan gaya kita. Misal kita sukanya yang sambil joget terus ada edukasinya bisa ataupun kita yang sukanya joget-joget tapi bisa edukasi orang ataupun
bisa mengentertain orang, ataupun bisa juga bikin orang yang eh, konten yang bikin drama-drama yang lagi tren juga bisa ya. Jadi selalu ikutin tren dan selalu lihat tren apa sih yang lagi naik. Ini penting buat akun, khususnya buat akun-akun yang baru mulai. Untuk akun yang mungkin udah lama, ini kita nggak perlu ngikutin tren pun sebenarnya kita nggak masalah. Karena akun kita itu udah kebentuk kalau kita akunnya udah lama ya. Jadi kita akunnya udah kebentuk, mau bikin konten yang seperti apapun biasanya akan work aja ya. Akan FYP ya bisa FYP aja. Oke. Nah, nah yang paling spesial nih ya di apa namanya di TikTok. Jadi TikTok itu kan terbagi jadi dua. Ada TikTok Shop sama TikTok biasa. Kalau TikTok biasa, cara kerjanya biar kita FYP itu yang mempengaruhi adalah engagement, durasi tonton, sama rewards. Ya. Tapi di TikTok Shop beda. Konten-konten yang ada keranjang kuningnya itu beda banget ya. Gimana caranya biar konten kita yang ada keranjang kuningnya itu FYP? Nah, caranya adalah bikin penonton kita membeli produk yang ada di keranjang kuning. Jadi click to sell. Jadi semakin banyak sales yang masuk di video kita, semakin sering juga konten kita akan direkomendasiin sama orang-orang yang suka dengan konten kita. Ya, ini di TikTok Shop ya. Agak sedikit berbeda ya. Jadi engagement itu nggak terlalu ngaruh ya. Engagement, durasi tonton nggak terlalu ngaruh. Yang paling berpengaruh itu ya clicks to sell. Jadi semakin sering orang beli ya, semakin sering orang beli itu semakin sering juga video kita akan direkomendasikan ke orang lain. Tapi ya masih berkaitan juga durasi tonton, rewards itu juga masih berkaitan ya. Walaupun engagement kita kurang, tapi kalau salesnya itu bagus, itu sangat memengaruhi konten kita nantinya. Ya, soalnya da- dari pengalaman dan dari lihat dari kreator-kreator lain, video yang banyak salesnya itu bakalan sering direkomendasi. Walaupun mungkin kalau di TikTok Shop itu ya, konten yang ada keranjang kuningnya itu biasanya akan sedikit lebih lama naiknya dibandingkan eh, konten yang nggak ada keranjang kuningnya. Mungkin kita posting sekarang akan viralnya itu ataupun bakalan naiknya itu seminggu, 2 minggu, sebulan, atau bahkan berbulan-bulan itu baru akan naik. Jadi tetap aja beraktif konten ya, upload konten, produktif konten, karena eh, kita nggak tahu kapan konten kita bakal FYP itu kita nggak bakalan tahu ya. Jadi tetap konsisten intinya ya. Intinya itu konsisten. Nah, kalau kita udah konsisten, video mana yang bakalan menghasilin itu kita akan random. Kita juga nggak bakalan tahu. Mungkin hari ini kita bakalan oke, 2 hari bakalan oke, karena untuk awal TikTok itu akan mengenali dulu akun kita itu seperti apa sih, persona akun kita itu seperti apa sih, atau akun kita itu sukanya yang membahas tentang drama lah, tentang joget-joget lah, ataupun edukasi lah, ataupun yang lain. Ya, boleh di next Kak. Nah, masih berhubungan dengan algoritma TikTok. Gimana sih cara FYP? Ya, banyak teman-teman pastinya pengen banget kan videonya itu FYP ditonton banyak orang, ya. Jadi FYP itu sebenarnya eh, di mana jumlah penayangan video kita itu lebih banyak dari jumlah follower kita. Itu sebenarnya udah dikatakan FYP. Misal follower kita itu 0, tapi yang nonton itu 10, 100, ataupun 1000, itu termasuknya udah FYP ya. Nggak harus puluhan ribu, nggak harus berjuta-juta, itu udah termasuk FYP. Nah, gimana sih konten kita biar bisa FYP? Nah, sebelum kita FYP, kita juga harus tahu tentang behavior pengguna TikTok. Kelakuan pengguna TikTok itu seperti apa sih? Nah, yang pertama, pengguna TikTok itu tidak suka yang bertele-tele. Jadi langsung to the point, ya, langsung ke to the point, nyangkut ke masalahnya apa,
permasalahannya apa, terus cara mengatasinya kayak gimana, atau yang lainnya. Mungkin teman-teman juga sering pas lihat konten-konten itu, kalau yang bikin kontennya, halo guys, ataupun apa gitu, mungkin langsung skip ya. Nah, itu gimana caranya biar konten kita itu nggak bertele-tele, langsung ke poinnya, ya. Ada namanya hook ya. Hook itu gimana kita memancing orang dalam 3 detik pertama. Nah, itu juga akan dibahas di kesempatan kali ini. Jadi, pastiin teman-teman juga nonton, apa namanya, saksiin pembahasan kali ini sampai akhir ya. Jadi ada hook ya, ada hook. Jadi konten bertele-tele itu yang paling penting itu adalah di hook. Gimana kita memancing penonton biar masuk ke video kita, ya, biar tetap stay sampai akhir ya. Yang paling penting itu di hook. Nah, yang kedua, nggak suka bertele-tele pastinya apa namanya, pengguna TikTok juga nggak langsung pengennya yang to the point gitu ya, langsung ke masuk ke poinnya. Misal cara memasak eh, dengan panci terbaru. Nah, itu kan to the point banget ya, to the point banget. Nah, nanti caranya gimana kita praktekin ya di dalam video kita. Oke? Nah, selanjutnya ada, jadi pengguna TikTok itu kan terkenalnya itu dengan short video. Short video itu kan video pendek. Makanya pengguna TikTok itu mudah meninggalkan, tapi tapi mudah juga di-trigger ya. Mudah meninggalkan tapi juga mudah juga di-trigger. Jadi kalau video kita udah nggak bagus menurut dia di pas pas nonton pertama nih ya, nggak bagus, pasti akan langsung di-skip. Nah, gimana caranya men-trigger? Ya itu dengan eh, pancingan ya, kata pancingan di 3 detik pertama di konten kita. Oke ya, itu yang membuat konten kita mungkin berkesempatan nantinya bakalan. Nah, selanjutnya ada pengguna TikTok itu lebih suka hal yang berbau entertain dibandingkan materi berat. Nah, itu juga ada teman-teman yang sukanya dengan orang-orang yang konten-konten yang berbau dengan entertain, ada juga. Ada juga yang berbau berat juga ada juga sebenarnya. Tapi eh, lebih sering orang-orang itu lebih suka dengan konten yang mengentertain ataupun menghibur ya, menghibur tapi ada pesan di dalam videonya. Itu uh, behavior TikTok itu sering yang seperti itu ya. Jadi kalau teman-teman sering buka TikTok pasti akan uh, sadar nih, oh ternyata aku itu gak suka bertele-tele ya kalau lihat kontennya. Ataupun saya itu lebih suka yang to the point sama konten. Ataupun kita itu lebih mudah ke-trigger sama sebuah konten yang hook-nya itu mancing banget buat kita nonton. Ataupun kita juga uh, lebih suka konten yang ada entertain-nya, terus ada edukasinya di dalamnya, ataupun ada sebuah ajakannya di dalam. Itu beda-beda ya. Itu jenis-jenis behavior pengguna TikTok yang sering saya perhatiin. Oke, oke, boleh mungkin di next Kak. Nah, selanjutnya nih, ada strategi konten yang efektif. Gimana sih cara bikin konten yang efektif biar konten kita itu masuk di FYP? Nah, sebelum masuk ke FYP, kita juga harus tahu nih gaya konten yang disukai sama pengguna TikTok. Konten yang seperti apa sih yang disukai sama pengguna TikTok? Yang pertama, ada konten challenge ataupun tantangan. Pasti teman-teman suka lihat nih konten-konten yang berbau challenge ataupun tantangan ya. Itu banyak banget views-nya ya. Jadi teman-teman bisa contek konten-konten yang berbau challenge atau tantangan di konten-konten teman-teman nantinya ya. Tapi kembali lagi, kalian sukanya konten yang seperti apa gitu ya. Selanjutnya ada komedi ringan. Jadi ada hiburan di awal ataupun hiburan di tengah-tengah konten, tahu-tahu kita menyelipkan sebuah ajakan ataupun sebuah produk di dalam sebuah konten kita. Dan selanjutnya yang nomor 3 ada edukasi. Nah, edukasi ini paling bisa bertahan lama. Karena apa? Kalau edukasi itu
Mungkin kita akan nonton sekarang, tapi di bulan depan, tahun depan, kalau orang itu membutuhkan informasi tentang pembahasan yang kita bawakan, orang itu bakalan tetap nonton video kita. Soalnya dari pengalaman saya, mungkin video 2, 3 tahun, 4 tahun lalu saya itu baru ditonton sama orang itu di tahun ini. Ada juga yang seperti itu ya. Karena ya emang konten yang saya buat itu dicari sama pengguna TikTok ya. Oke. Selanjutnya ada konten make up sama fashion. Jadi buat teman-teman yang suka make up sama fashion bisa dijadiin referensi nih buat jadi konten teman-teman nantinya. Make up itu ya mungkin bisa tutorial atau fashion itu ya kayak outfit yang bagus buat pergi kemana gitu ataupun buat kondangan ataupun apa juga bisa dijadiin referensi buat teman-teman ya. Selanjutnya adalah travel vlog. Banyak juga yang nge-travel sama vlog. Tapi travel sama vlognya beda sama platform sebelah ya kayak YouTube. Kalau di YouTube itu kita mungkin bisa, halo guys di awal, halo guys, kita lagi ada di ini mungkin. Mungkin oke. Tapi kalau buat teman-teman yang lagi baru, kita pancing dengan sebuah hook ya. Jadi mungkin contohnya kayak gini. Kita lagi di kita lagi ada di sebuah tempat yang lagi viral banget di TikTok. Gimana sih isinya? Yuk tonton sampai akhir. Itu contohnya seperti itu ya, travel vlog ya. Jadi kita nanti di tengah-tengahnya kita akan kasih tahu nih, oh ternyata di sini itu ada ini loh, ada itu loh atau oke. Selanjutnya nomor 6, konten tentang makanan ataupun kuliner. Nah, buat teman-teman yang sukanya kuliner ataupun yang suka apa namanya makan-makan gitu ya, ini konten-konten kuliner juga banyak banget berseliweran di TikTok ya. Dan views-nya juga termasuknya lumayan ya. Mungkin buat awal-awal mungkin agak-agak sedikit itu ya. Tapi di setiap konten itu pasti akan ada keunikannya masing-masing. Mungkin kita lagi nyari makanan apa. Jadi sekarang itu orang kalau nyari referensi itu lebih suka nyarinya di TikTok dibandingkan di Google ya. Mungkin teman-teman lagi nyari nih makanan yang lagi viral di tahun 2024 apa nih? Pasti kan lebih sering nyarinya di TikTok daripada di apa namanya? Di YouTube ataupun di Google. Kalau dulu seringnya di Google. Terus lanjut ke YouTube. Sekarang orang-orang lebih suka nyarinya di TikTok. Ya, karena langsung ke to the point, langsungnya kasih tahu nih, oh nih makanan yang lagi viral ini loh, yang lagi enak ini loh, ataupun yang makanan ini itu kandungannya ini loh, seperti itu ya. Terus selanjutnya ada tips inspirasi hidup ataupun motivasi. Ini juga buat teman-teman. Sebenarnya masih berkaitan dengan konten edukasi ya, yang apa namanya inspirasi hidup sama motivasi. Jadi inspirasi hidup. Jadi kalau kita udah mengedukasi itu biasanya lebih mudah menginspirasi hidup ataupun memotivasi ya. Tapi kalau kita mungkin masih awal, konten-konten seperti ini mungkin agak sedikit susah. Tapi bisa diterapin kalau kita udah jalan, konten kita udah jalan berapa lama dan udah ada hasilnya. Mungkin followernya udah ada, terus followers setia juga udah ada gitu ya. Terus selanjutnya ada musik ataupun dance cover. Nah, juga kita bisa contek ya. Konten-konten joget-joget sebenarnya masih masih work ya di TikTok ya ataupun dance cover. Dance cover itu mungkin kita ngedance cover orang ya diterapin di akun kita. Mungkin yang lagi viral siapa nih? Mungkin yang lagi viral kalau dance ataupun musik itu yang sering viral itu kontennya Fuji ya. Mungkin kita bisa contek akunnya Fuji, dia ngedance-nya apa sih? Mungkin dia lagi nge-cover musik apa sih di konten dia, mungkin kita bisa terapin di konten kita. Tapi kembali lagi, jangan terlalu ngikutin gaya dia. Mungkin kita bisa contek dia, tapi kita tetap uh, apa namanya bikin konten sesuai gaya kita ya. Terus selanjutnya ada kehidupan sehari-hari. Ini lebih ke kayak storytelling ya, storytelling gimana sih ceritain gimana sih kehidupan kita sehari-hari ataupun gimana sih kegiatan kita sehari-hari dan sebagainya. Itu biasanya konten-konten seperti ini juga banyak juga yang suka ya, apalagi mengandung cerita, mengandung apa namanya, mengandung edukasi ataupun nantinya di akhir kita bisa kasih sebuah
call to action menjadi call to actionnya itu bisa sebuah apa namanya ngasih tahu oh bakalan ada apa sih ataupun mungkin ada keranjang kuning juga bisa kita kasih call to action seperti itu ataupun yang lainnya. Nah, selanjutnya adalah pet TikTok. Nah, pet TikTok ini berhubungan dengan hewan ya. Jadi mungkin teman-teman yang suka memelihara hewan, bingung caranya memelihara hewan, itu bisa juga ataupun suka komunitas hewan juga bisa di-share di TikTok. Jadi 10 gaya konten yang disukai TikTok ini bisa teman-teman praktekin di akun teman-teman nantinya. Tinggal teman-teman sukanya gaya konten yang mana, yang nomor satu, yang challenge kah, atau yang komedi kah, atau yang edukasi kah, yang make up kah, atau yang travel vlog kah. Jadi bisa teman-teman terapin di konten teman-teman ya. Tinggal kalian sukanya yang mana. Kalau mungkin di awal kita sukanya eh, musik atau dance cover is oke nggak masalah tapi kalau kita mungkin udah jalan nih udah tahu oh ternyata konten kita itu banyak kan orang-orangnya itu di yang suka itu cewek atau cowok nih nah itu bisa juga kita nanti di tengah-tengah ganti ke edukasi juga bisa ya jadi walaupun konten kita mungkin di awal itu nggak jelas pengen ganti konten nih gaya pembahasan atau ganti gaya konten itu sebenarnya masih bisa ya asalkan ya kembali lagi ke kayak yang awal kita konsisten kita bikin konten misal dalam seminggu itu kita bisa bikin konten eh, 3 sampai 7 konten. Nah, 3 sampai 7 konten ya. Selama kurang lebih 3 bulan. Nah, nanti selama itu kalau kita konten kita itu ataupun gaya konten kita itu udah dibaca sama TikTok, itu kemungkinan FYP juga bagus ya. Jadi mungkin kalau kontennya kita masih amburadul sekarang mau diperbaiki, mau dilanjutin, boleh. Mau bikin akun lagi juga boleh. Tinggal teman-teman maunya yang mana. Ya, dilanjutin nggak apa-apa. Nggak usah dihapus ya, nggak usah dihapus. Nggak usah dihapus. Tapi kalau nanti satu konten teman-teman mungkin ada yang lagi bagus nih, lagi viral, itu mungkin konten-konten yang nggak jelas mungkin ya, itu bisa di private aja. Jangan sampai kita hapus konten karena itu akan mempengaruhi algoritma TikTok juga ya. Apalagi konten akun kita lagi baru, masih baru itu bahaya banget ya. Apalagi kalau kita hapus kontennya. Mending di private ya. Kalau kita mungkin di tengah-tengah ataupun di jalan konten kita ada yang bagus itu kita mending di private aja. Oke. Next, boleh di next Kak mungkin. Nah, masih tentang strategi konten yang efektif ya. Tipe konten yang berpotensi viral di TikTok ya. Ini di sini ada 5 tipe konten ya. Yang pertama tetap paling bagus itu di storytelling. Storytelling itu jangkauannya itu lebih lama ya. Jangkauannya itu lebih lama ya, lebih lama konten storytelling itu dan lebih masuk ke dalam diri kita sih sebenarnya. Jadi kalau konten storytelling itu kan dia kan cerita nih, oh ternyata seperti ini nih, kayak gini loh. Yang membahas tentang ini kayak gini loh. Oh ternyata makanya kan lebih masuk ke kita ya konten storytelling. Karena kan kayak kita ya cerita aja kayak teman-teman semua ya. Misal kita nyerita ini, oh di sebuah desa ini ada ini loh, ternyata di sini tuh adanya ini, dan bisanya ini, sepertinya ya. Nah, selanjutnya ada drama pendek. Drama pendek itu ya mungkin drama yang eh, drama jahat nih, misal nih, contohnya ya kayak gini ya. Misal eh, ada pengemis tahu-tahu ditendang sama orang. Nah, itu kan kayak drama ya. Di awal itu kan kayak drama. Terus di tengah-tengahnya ada sebuah pahlawan nih masuk. Ya, ada sebuah pahlawan masuk. Nah, itu biasanya juga bagus juga di TikTok ya. Atau mungkin di tengah di akhir kita bisa tambahin sebuah call to action. Call to actionnya itu bisa kita mempromosikan sebuah produk pakai keranjang kuning atau mempromosikan diri kita. Oh, ternyata kita itu eh, konten kreator yang seperti apa sih ya. Selanjutnya adalah konten how to. How to itu lebih ke edukasi. Gimana caranya bikin orang yang dari awalnya nol jadi minimal 1, 2, sampai 10. Ya, misal nih, sekarang kan teman-teman ya, di
Zoom kali ini kan mungkin teman-teman ada yang masih nol banget nih. Dari Zoom ini kalian jadi ngerti nih, oh ternyata bikin konten yang efektif itu nih. Makanya aku praktekin. Jadi yang awalnya teman-teman nol mungkin bisa jadi satu ya, dan nanti berkembang sampai 10 ya. Itu konten how to. Ataupun contohnya lagi kayak gini. Misal edit video yang dari yang konten burik jadi estetik. Nah, itu juga sebuah how to ya, gimana caranya prosesnya. Itu juga how to ya. Terus ada lagi social challenge. Challenge juga bagus juga. Social challenge nih, mungkin yang bisa habisin eh, 100 KB ini akan dapat 100 juta. Itu juga social challenge seperti itu ya. Ataupun yang bisa tebak ini bakalan dapat 100 ribu. Contohnya seperti itu. Itu bisa juga itu juga bisa salah satu konten yang bisa berpotensi viral ya. Terus ada lagi research base ya. Research base itu adalah sebuah penelitian. Misalnya ada sebuah kasus apa nih diteliti jadi apa? Diteliti, oh ternyata di dalamnya itu ada A, B, C dan D sampai Z gitu. Itu sebuah research base ya, yang sebuah konten yang tetap berpotensi viral di TikTok ya. Jadi konten-konten ini. Tinggal teman-teman sukanya konten yang storytelling, drama pendek, how to, social challenge, ataupun riset. Di luar ini juga sebenarnya bisa ya, tapi ya yang paling berpotensi banget itu ya yang ini ya, dan berpotensi bertahan lama juga yang konten-konten yang storytelling, drama pendek, how to, social challenge, dan research based ini ya. Di luar itu masih berpeluang potensi, tapi yang berpotensi bertahan lama, mungkin 2-3 tahun itu konten-konten yang seperti ini. Oke, boleh di next. Nah, setelah kita tahu nih behavior apa namanya eh, behavior audien di TikTok, kita bahas strategi konten yang efektif ya. Faktor yang mempengaruhi konten FYP ya. Tadi kan saya bilang gimana caranya men-trigger orang biar masuk ke konten kita ya. Gimana caranya orang biar nonton video kita sampai dari awal sampai akhir ya. Nah, ada faktor yang memengaruhi TikTok kita itu bisa FYP. Yang pertama itu adalah first 3 detik pertama ya, itu dinamakan hook ya. Gimana caranya kita men-trigger, menarik orang di 3 detik pertama konten kita. Kalau konten kita itu misal, Hai halo guys, perkenalkan saya Dadik, mungkin kalian pas lihat konten seperti itu bakalan skip ya. Tapi beda lagi kalau saya bikin kontennya, ini adalah cara mendapatkan cuan dari internet. Mungkin kan kalian akan, oh gimana sih caranya dapetin cuan dari internet? Nah, itu bakalan men-trigger orang buat masuk ataupun nonton konten kita dari awal sampai akhir. Ya. Selanjutnya adalah visual sama audio. Ini juga penting banget ya, visual sama audio. Jadi, eh, visualnya bagus ya. Apa yang kita tontonin itu kita shoot itu bagus, dan audionya juga mendukung ya. Audio itu ya harus jelas, ya, nggak pecah-pecah ataupun nggak sember ataupun mungkin nggak terlalu berisik di belakangnya, itu penting banget ya. Visual sama audio ya penting banget. Jadi kalau mungkin teman-teman sekarang HP-nya masih kentang nih ya, nggak apa-apa, mulai aja dulu. Shoot mungkin nggak punya lighting nih, bisa cari lighting di luar ruangan. Mungkin teman-teman bisa coba lighting di luar ruangan di jam 9 pagi sama di 3 sore. Itu biasanya cahayanya itu lebih bagus dibandingkan jam-jam lainnya. Jam 9 sampai jam 10 pagi ya, sama jam 3 sore. Ya, jam 3 sore sampai jam 4 sore. Itu cahayanya itu biasanya bagus. Sorotan matahari itu bagus. Jadi, misal kita mau ngonten di jam-jam segitu itu bagus banget ya. Kalau kita mungkin belum punya lighting, tapi kalau kita udah punya lighting, manfaatin lighting kita. Kalau kita udah kontennya kita udah konsisten, udah jalan lama, sebaiknya beli lighting ataupun tambah tools buat lighting kita juga bagus ya. Audio juga penting ya. Kalau mungkin teman-teman di awal
pakainya rekamnya pakai handphone, nggak apa-apa, lanjutin aja dulu ya. Yang penting kalau kita rekamnya di handphone, kalau kita pengen jelas, cari tempat yang emang benar-benar sepi ya, benar-benar tenang lah ya, nggak ada suara teriak-teriak ataupun suara yang bikin eh, suara utama kita itu kalah sama yang ada di sekitar kita ya. Bisa cari yang seperti itu. Yang penting mulai aja dulu ya. Masalah visual audio itu mengikuti. Tapi yang mempengaruhi eh, FYP itu pasti visual sama audio. Pasti kan teman-teman kalau lihat TikTok ya nih ya, yang kontennya nggak jelas itu, walaupun dia nge-trigger, mungkin teman-teman bakalan skip nih, udah ke-trigger nih, oh ternyata kontennya nggak jelas nih, ataupun audionya nggak bagus nih, pasti kan teman-teman akan langsung skip juga kan. Jadi visual sama audio juga mempengaruhi biar konten kita bisa FYP. Selanjutnya talent. Talent itu ya bisa diri kita ataupun orang lain. Mungkin kita sebuah agensi ya, talentnya itu. Jadi talentnya itu ya gimana caranya biar kita bisa menyampaikan apa yang kita mau sampaikan dan sampai kepada audiens kita dengan bagus, bagus ya. Ataupun ya contohnya seperti itu. Mungkin talentnya itu pakai konten storytelling biar apa namanya, isi dari konten kita itu tersampaikan itu ya, itu penting banget memilih talent. Gimana mimik wajahnya, gimana mungkin ekspresi marahnya, ataupun gimana ekspresi senyumnya, tapi tetap bisa menyampaikan isi dari sebuah konten. Itu penting banget ya. Jadi mungkin kalau kita nantinya udah jadi konten kreator ataupun udah jalan jadi konten kreator, itu kita juga harus belajar tentang gimana apa namanya, mimik wajah ataupun gimana kita mengekspresikan sebuah eh, mengungkapkan sebuah cerita ataupun kebahagiaan ataupun kesedihan itu biar tetap sampai ke audiens, tapi intinya juga masuk gitu ya. Kita juga belajar ya. Tapi kalau buat awal, yang penting mulai aja dulu. Buat mencapai itu kita harus belajar juga. Jadi kalau kita udah jalan, kita harus belajar juga tentang sebuah hal-hal yang seperti itu ya. Selanjutnya konten. Ya, kalau kita udah nge-trigger, visualnya bagus, talentnya udah bagus, konten itu ya berhubungan dengan isi yang ada di dalam konten kita. Itu bermanfaat nggak sih ke orang lain, menghibur nggak sih ke orang lain, ataupun apa namanya, bisa menghibur ke kita gitu ya, konten. Jadi ya faktor yang mempengaruhi konten FYP ya hook 3 detik pertama, visual sama audio, talentnya ya kita sendiri ataupun orang lain. Mungkin kalau kita punya tim ya, dengan konten itu ya yang berhubungan dengan isi itu yang kembali lagi kayak tadi, yang berhubungan dengan edukasi lah ataupun tentang challenge lah ataupun yang lainnya, itu uh, audiens kita itu suka nggak ya. Nah, gimana selanjutnya, kita gimana caranya flow konten ya, gimana caranya bikin sebuah konten biar kemungkinan FYP-nya itu bagus ya, kemungkinan FYP-nya itu ada. Nah, yang pertama, kembali lagi tetap hook 3 detik awal itu selalu kita pakai, selalu saya pakai setiap bikin konten. Sebenarnya sih nggak pakai hook pun nggak masalah ya, tapi ya kita harus apa namanya, harus riset juga. Kalau pakai hook kayak gimana, kalau nggak pakai hook kayak gimana. Tapi yang pakai hook itu biasanya lebih ngena dan orang biasanya lebih masuk kalau kita ada hooknya dibandingkan konten-konten yang nggak ada hooknya, nggak ada pancingannya di awal. Mungkin orang akan nonton ya, tapi apa namanya, orang yang dengan hook, walaupun konten kita nantinya di tengah-tengahnya mungkin nggak jelas isinya, itu biasanya akan lebih masuk di ada hooknya ya. Selanjutnya pengenalan konten. Jadi setelah hooknya ada ini ya, hooknya ada di dalam konten kita, pengenalan konten. Jadi kita itu mau membahas tentang apa sih, masalah audien itu apa sih, yang mereka butuhin itu apa sih, kita dibahas di sini. Nah, selanjutnya isinya, isi dari konten itu. Jadi setelah kita tahu nih masalah ataupun yang dibutuhin sama apa namanya, si audien itu apa ya, masalahnya itu apa ya, kita bahas di sebuah isi. Jadi misal nih,
oh ternyata masalah kita itu jerawat. Masalah kita itu jerawat kalau kita suka panasan, suka beraktivitas di luar ruangan, ternyata masalah kita itu berjerawat. Nah, di tengah-tengah itu bisa kasih isinya. Jadi misalnya kalau kita suka berjerawat itu biasanya sering lakuin cuci muka ataupun apa dan lainnya. Nah, selanjutnya adalah sebuah closing. Setelah kita menceritakan nih, oh ternyata kalau kita masalahnya jerawat itu bisa dengan cuci muka lah, dengan pakai sunscreen lah, ataupun dengan apa namanya yang lainnya mungkin ya. Dan ditutup dengan closing. Closing itu ya bisa mungkin buat teman-teman yang mungkin punya masalah berjerawat bisa pakai sunscreen A ataupun eh, skincare A ataupun skincare B gitu ya. Dan ditutup dengan closing sama CTA hampir-hampir mirip ya, tapi kalau CTA itu lebih ke ngajak yang mau dapetin skincare A ataupun sunscreen A bisa langsung cek keranjang kuning ataupun cek link link ter yang kita tautin ataupun cek link di bio bisa juga ya. Jadi flow konten yang bisa berpotensi FYP. Jadi kalau teman-teman mau bikin konten nih, jadi perhatiin 5 flow konten ini biar konten kita itu bisa berpotensi FYP ya. Kalau kita belum bisa bikin yang seperti ini, yang penting mulai aja dulu ya. Konsisten. Setelah kita jalan baru apa namanya strukturin konten kita ya. Flow konten kita itu dijadiin seperti ini ya. Kayak flow konten ini ya. Ya 3 detik awalnya seperti apa, pengenalan kontennya seperti apa, isi kontennya seperti apa, closingannya jangan lupa, CTA-nya jangan lupa ya. Karena apa? Kalau kita ada CTA-nya, ya apa namanya kalau konten kita itu bermanfaat itu kemungkinan kita juga dapetin sumber penghasilan itu kan lebih gede ya kalau kita nggak ada CTA nih di tengah-tengah di akhir itu gantung aja kita cuma ngebagiin aja ya nggak masalah sih kalau kita emang tujuan kita hanya berbagi tapi kalau kita pengennya tujuannya buat dapetin penghasilan tambahan atau dapetin cuan tambahan ya ataupun uang jajan tambahan ya jangan lupa kasih CTA ini bisa diterapin di TikTok, di Instagram, ataupun di YouTube Short juga tetap bisa ya kalau konten-konten seperti ini ya. Jadi kita bikin konten juga nggak sekedar konten, tapi ada urutannya, ada apa namanya, ada CTA-nya yang bikin mungkin nantinya orang-orang itu bisa suka sama konten. Selain suka juga mereka bisa beli dari produk yang kita rekomendasiin. Kalau kita bikin konten yang udah sesuai struktur kayak gini dan ada CTA-nya. Yang penting itu CTA sih sebenarnya ya. Entah itu video panjang, video pendek, video yang bermanfaat atau nggak bermanfaat ya. Itu yang penting itu di CTA. Kalau yang nggak bermanfaat ya, misal contoh video itu nggak bermanfaat tapi ada CTA-nya. Oh ternyata CTA-nya itu produk ataupun jasa yang audiens kita sukai. Pasti kan kita bisa juga beli ataupun pakai jasa orang tersebut kan. Nah, ujung-ujungnya apa? Kita dapat penghasilan, dapat cuan, uang jajan. Ya, yang penting ini ya, CTA. Setiap bikin konten ada call to action-nya. Oke, next mungkin nggak? Nah, masih membahas strategi konten yang efektif ya. Step produksi konten. Jadi ini adalah 5 cara saya yang sering saya pakai buat memproduksi sebuah konten. Ya. Buat memproduksi sebuah konten itu biasanya saya pakai 5 struktur ini ya. Yang pertama saya kumpulin dan cari ide sama kumpulin ide. Biasanya saya itu scroll-scroll dulu. Jadi sebelum saya bikin konten nih, bikin konten tentang A. Jadi saya itu scroll-scroll dulu. Oh, konten tentang A itu contohnya seperti apa aja sih dari kreator A, kreator B, kreator C. Kita lihat nih, oh ternyata di kreator A kayak gini nih. Pembahasannya gayanya kayak gini, kreator B kayak gini nih. Terus kreator C seperti ini nih. Nah, dari situ kan kita bisa amati ya, kita amati dan kita bisa ambil oh poinnya ternyata ini loh orang-orang itu sukanya yang ini loh. Nah kita bisa cari, bisa masukin ke dalam konten kita ya, ngumpulin ide. Jadi setelah kita nonton, kita scroll scroll. Jadi kalau kita scroll scroll jangan sampai kebablasan scroll aja ya, jangan sampai kebablasan scroll aja.
kita juga harus tahu nih, oh ternyata kita harus bikin konten yang kayak gini nih. Judulnya seperti ini loh, isinya seperti ini loh. Kita juga harus catat juga ya. Jangan sampai kita eh, scroll aja kebablasan, nggak ada hasilnya ya. Yang sering itu ya kita udah scroll, udah terlalu nyaman ya kebablasan sampai akhir gitu ya. Kalau kita ada, oh ini lagi lihat konten, oh ternyata, ini nih yang bisa jadiin konten saya. Judulnya apa sih yang bagus? Ya, itu bisa. Nah, setelah saya scroll, nyari ide, mungkin nulis gambaran judulnya seperti apa ya. Selanjutnya saya bikin naskahnya. Nah, bikin naskah itu bisa saya secara manual ataupun pakai ChatGPT. Tapi nggak selalu naskah dari ChatGPT itu bagus juga ya. Yang penting kalau kita pakai ChatGPT, kita juga harus tahu pondasi konten kita ataupun pondasi pembahasan kita itu seperti apa. Biar kita juga nggak terlalu melenceng jauh dan nggak terlalu ngejiplak banget si ChatGPT karena di ChatGPT itu kayak konten-konten storytelling itu kayaknya agak sedikit apa namanya nggak terlalu natural ya. Jadi ya mungkin kita bisa nyontek, tapi buat strukturnya mungkin kita bisa lebih rapi lagi ya. Nggak tiru plek-ketiplek banget ya dengan yang ChatGPT ya. Karena kalau di ChatGPT itu ya ya kayak gitu kekurangannya ya kita naturalnya itu kurang dapet. Tapi yang lebih bagus ya kita kontennya pembahasannya manual ya. Tapi ya kalau pengen cepet ya pakainya ChatGPT. ChatGPT dirangkum kita manualin ya. Jadi eh, kerjanya itu lebih cepat biasanya ya. Kita nyari naskah di ChatGPT ya. Kita cari, oh kita rangkum, nah kita sesuaiin dengan gaya kita. Jadiin sebuah naskah ya. Selanjutnya setelah kita punya kumpulin ide, script konten ya, script konten, terus kita tag video ya. Tag video itu jadi kita tinggal ngomong nih apa yang kita mau sampaikan ataupun apa yang kita mau bahas, tinggal tag-tag aja. Bayangin kalau kita tag video, kalau kita nggak punya skrip ataupun naskah, bingung biasanya. Kita mau ngomong apa sih di tengah-tengah itu akan beda lagi kalau emang kita tipenya orang itu suka ngomong dan suka cerita kayak gini, cerita apa adanya di depan kamera itu mungkin akan lebih dapat. Tapi kalau mungkin teman-teman yang kesusahan, nggak pernah ngomong depan kamera atau nggak punya mau dibahasnya apa sih itu kalau kita awal nih nggak punya skrip kita ngomong depan kamera itu biasanya akan bingung dan mungkin kita bisa men-trigger di awal tapi setelahnya kita bingung mau membahasnya tentang apa sih itu juga sering banget terjadi ya setelah kita tag video kita lakuin edit ya setelah tag video kita lakuin editing ya editingnya bisa banyak pakai platform-platform yang gratis banyak sekarang ya kayak CapCut itu yang paling friendly itu CapCut. Ada juga VN ya, ada juga KineMaster. Tapi kalau KineMaster itu berbayar ya. Kalau KineMaster itu berbayar. Kalau kita watermarknya pengen hilang itu berbayar. Dan juga mungkin kita bisa manfaatin editing dari eh, yang ada di ponsel kita langsung juga bisa ya. Nah selanjutnya setelah kita tag video, editing udah jadi, tinggal kita publish. Jadi rangkaian eh, step memproduksi konten ini bisa teman-teman pakai buat memproduksi sebuah konten. Tapi saran dari saya, kalau kita membuat sebuah konten, ya, menskrip ataupun mengumpulkan ide, jangan cuma skrip satu konten aja, ya. Kalau bisa skripnya ataupun bikin kumpulin idenya itu banyak ya. Kita skrip ataupun idenya itu buat seminggu ataupun buat 2 minggu ataupun buat 1 bulan kita udah siapin dulu ya biar nanti pas kita apa namanya pengen bikin sebuah konten kita nggak bingung oh ternyata aku punya ide ini nih belum dibikin video misal ide A B C D E buat seminggu kita udah bikin video ya kita udah jadi tinggal kita lanjut aja ke pembahasan selanjutnya nih tinggal pembahasan selanjutnya ya tinggal oh ternyata ide ini belum saya bikin video nih tinggal kita masuk ke pembahasan ini ya tinggal kita bikin videonya ya. Setelah kita eh, kalau kita udah produksi masalah kayak gitu,
buat jadi konsisten itu lebih mudah dibandingkan kita misal nih eh, tahu-tahu kita pengen bikin konten hari ini, buat posting hari ini, nyari ide hari ini, biasanya akan sedikit kebingungan. Tapi kalau teman-teman emang sukanya kayak gitu dan emang lebih nyaman kayak gitu, ya oke, nggak masalah. Tapi biasanya akan sedikit lebih keteteran. Tapi kalau kita udah kumpulin nih 1 minggu, 2 minggu, ini konten sama skrip konten itu lebih mudah ya. Jadi kita udah stok nih, kita punya bank konten namanya. Kita tinggal publish-publish aja. Misal di hari Senin konten A, di hari Selasa konten B, di hari Rabu konten C, di hari Kamis konten D, dan selanjutnya. Kayak gitu. Kita tinggal posting-posting aja dan konsisten itu lebih mudah. Ya, kalau kita udah konsisten, TikTok lebih mudah mengenal akun kita, potensi akun kita lebih banyak ditonton, follower kita lebih banyak, itu akan lebih ada gitu ya dibandingkan kita bikin konten yang apa namanya dadakan gitu ya. Oke, mungkin Binadi next Kak. Nah, di sini masih membahas tentang strategi konten. Ya, bikin konten juga nggak melulu tentang isinya, kontennya. Kita juga harus memperhatiin ya. Kita harus juga memaksimalkan SEO. Apa sih itu SEO? SEO itu adalah Search Engine Optimization ya, atau juga bisa disebut dengan kata kunci ya. Menuliskan kata kunci di subtitle, video, thumbnail untuk mendorong lebih mudah konten kita ditemukan banyak orang. Jadi misal nih, kita akan membahas tentang konten, kita akan membahas konten yang membahas tentang skincare. Ya, yang berhubungan dengan skincare, kata-kata tentang skincare ataupun sunscreen, pembersih muka atau penyangga yang lainnya, kita harus masukin di dalam sebuah konten kita. Misal di video kita kita tentang bahas sunscreen ya, kita kata-kata sunscreen itu kita ucapin, kita jadiin subtitle juga ya, kita jadiin subtitle juga, dan di caption kita di konten kita itu juga kita tulis juga sunscreen sunscreen A ataupun uh, skincare A gitu ya. Terus di thumbnail juga kita tulis juga itu fungsinya apa. Kalau kita banyak kayak gitu itu memperkuat, oh ternyata kata kunci sunscreen ini kita akan lebih tonjolin di konten kita. Makanya nantinya kalau ada orang-orang yang pengen nyari tentang sunscreen, kemungkinan konten kita akan ditemukan sama orang itu lebih besar ya. Apalagi kalau kita membahas, dan kalau konten kita juga ada call to action-nya, ada keranjang kuningnya, kemungkinan ketemu sama orang ada, kemungkinan ada orang yang beli dari konten kita dan check out dari keranjang kuning kita ada, dan kemungkinan kita dapat penghasilan tambahan pastinya ada ya. Nah, contoh SEO di deskripsi ataupun di caption ya. Nih contohnya kayak gini. Skincare rutin pria dengan harga terjangkau dengan gampang banget didapetin sob ya. Nah, bisa juga kita tambahin kata kunci nama brandnya ya, nama produk Kaf, Kaf ya, face care set ya. Jadi tiap orang nyari skincare bisa juga nemu akun kita. Ada juga yang mungkin skincare harga terjangkau bisa juga nemuin akun kita ya. Ataupun ada juga kalau yang nyari Kaf Facer, face care set bisa juga nemuin akun kita. Jadi fungsi yang apa? Jadi apa yang kita tulisin itu berpotensi dicari sama orang. Kalau konten kita dicari sama orang, kemungkinan konten kita FYP ataupun nantinya bakalan banyak penghasilan dari banyak orang SEO itu akan lebih besar ya. Nah, kalau kita udah nerapin ya SEO di caption, deskripsi, subtitle ataupun di video kita, nah nanti bakalan si TikTok itu akan ngebaca ya. Jadi di pencarian itu bakalan ada nih rekomendasi moisturizer cowok. Nah, kalau kita udah nerapin kayak gitu, nanti bakalan direkomendasi sama TikTok. Jadi kalau kita konten kita udah masuk rekomendasi TikTok nih, kayak rekomendasi moisturizer cowok ataupun skincare rekomendasi untuk cowok, itu kemungkinan orang-orang yang mencari tentang hal-hal yang berbau itu akan kembali lagi ke konten kita.
dan potensi konten kita akan dicari orang itu juga lebih besar karena udah masuk di pencarian TikTok ya. Jadi penting membuat sebuah konten nggak cuma konten aja, kita juga harus memaksimalkan hal-hal yang berkaitan dengan konten kayak SEO ya, subtitle yang kita kasih, eh, ucapan ya, pembahasan yang kita bahas itu juga harus kita maksimalin ya. Oke, mungkin bisa di next Kak. Nah, selanjutnya kita menganalisa kinerja konten ya. Menganalisa kinerja konten. Jadi setiap konten yang kita bikin itu ada analisisnya ya. Itu semua platform itu sekarang udah baik banget, udah ngasih tahu apa namanya kinerja konten kita itu seperti apa sih. Yang nonton konten kita itu seperti apa sih, entah itu cowok lah, cewek lah, umurnya berapa lah, terus dia dari negara mana lah, terus dari negara mana lah. Terus apa namanya konten kita itu ditonton itu dari detik berapa sampai detik berapa lah. Terus orang-orang pada skip di detik berapa lah itu penting banget ya. Nah ini jadi kalau teman-teman pengen dapetin analisis ini, jadi di setiap konten teman-teman itu kan ya kalau teman-teman apa namanya bikin sebuah konten ya, eh, di konten kita itu kan ada namanya titik tiga, ya, titik tiga. Nah, titik tiga itu kita klik, terus kita pilih yang analisis, ya analisis ya. Mungkin bisa saya screen ya, saya share screen sedikit. Nah, kelihatan nggak teman-teman? Kelihatan ya ini ya. Kelihatan nggak? Nah, jadi di sini itu biasanya ada namanya analitik. Nah, nggak kelihatan ya. Jadi harusnya itu di sebelah sini itu ya, tanda panah ini kelihatan ya. Jadi kalau di sini biasanya ada titik tiga nih ya, titik tiga ya kalau di HP kita ya di titik tiga ini. Nah di titik tiga ini biasanya kita klik, nanti ada namanya analitik. Nah kalau analitik nanti akan munculnya kayak yang tadi ya, yang yang seperti yang tadi ya. Bentar, bentar, bentar. Hmm, kembali lagi ke tadi gimana? Ya? Hmm, Jadi di sini itu biasanya ada analitiknya nih, kayak gini. Dan kosakata 70% dari buku ini isinya itu kosakata. Nah, untuk buku yang ini dari kosakata, belajar hiragana katakana, materi. Ini masih video atau bukan ya? Masih di TikTok nggak? Masih video. Tadi balik lagi ke tadi gimana ya? Kalau Masih balik kakak tadi, klik ke tadi mungkin kakak stop share screen aja gitu kak. oh stop share screen. Bentar, bentar. Nah, ini ya, udah ya. Udah kak. Ya. Nah, jadi kalau teman-teman ya di setiap konten itu ya, kita udah lihat analitiknya, kita akan ketahuan nih, oh konten kita itu ditonton berapa banyak sih, yang like itu berapa sih, yang komentar itu berapa, yang nge-share itu berapa juga ya, yang nge-save berapa. Jadi kita bisa sebenarnya bisa di riset ya.
Jadi ada juga konten yang save-nya banyak, itu lebih FYP. Ada juga yang share-nya lebih banyak, itu juga lebih FYP. Ya. Tapi yang paling utama itu adalah di watch time ya, di watch time-nya tadi durasi tontonnya. Semakin orang sering nonton video kita itu akan lebih sering kemungkinan FYP-nya itu lebih tinggi ya. Terus ada lagi nih. Nah, tadi kan ada kita membahas tentang eh, hook ya, hook. Hook itu pancingan ya. Jadi di yang sini ya, di engagement yang ini, itu bisa kita ketahuan nih, oh ternyata konten kita itu orang-orang itu pada skip itu pada detik ini loh. Berarti mungkin di next kontennya itu kita lebih perbaiki di isinya lah ataupun di mananya ya. Kalau di awal kan nih tinggi banget ya. Di awal kan tinggi banget ya buat kontennya ya. Jadi orang-orang itu pasti udah ketahuan, ini tuh konten ke-trigger banget nih orang pengen masuk banget nih. Makanya di awal itu tinggi. Tapi pas di tengah-tengah udah mulai akhir ternyata orang pada skip nih. Oh, berarti konten kita eh, mungkin lebih bisa dipersingkat ya, bisa dipersingkat dan pembahasannya lebih diper itu aja ya. Terus ada juga konten kita itu yang nonton itu cowok atau cewek, berapa persen sih cowok, berapa persen cewek, itu usianya berapa ya, usianya berapa, yang dari 18 sampai 24 atau juga 25 sampai 34 ataupun lebih tinggi ya. Jadi kita juga bisa menganalisa konten kita itu yang nonton di usia berapa sih gitu ya. Nah, kalau kita udah tahu nih usianya, selanjutnya ada negaranya. Biasanya selain negara ada juga kotanya juga kita bisa lihat sebenarnya. Tapi nggak saya tampilin di sini ya. Jadi negara orang-orang yang nonton itu eh ini bener ya negara ya. Jadi orang-orang yang nonton itu dari negara mana aja sih? Kalau kita nanya kontennya ngomongnya pakai bahasa Indonesia ya biasanya pakainya bahasa Indonesia ya. Tapi kalau kita pakainya bahasa Inggris, mungkin kontennya itu akan masuk ke orang-orang yang lebih global gitu ya. Itu bisa kelihatan juga ya. Nah, kalau kita udah bisa melihat analisis ini, kita akan lebih mudah. Next-nya itu kita bakalan seperti apa sih bikin konten. Ya, mungkin boleh di next, Kak. Nah, setelah kita menganalisa kinerja konten kita, nah, langkah praktis apa yang bisa kita optimalkan untuk konten berdasarkan analisa. Setelah kita lihat nih, analisa kita ternyata yang nonton cowok nih ataupun cewek nih, usianya di usia berapa nih? Oh, ternyata dia tinggalnya di Jakarta ataupun di luar Pulau Jawa nih. Nah, dari hal-hal itu kita bisa tarik kesimpulan, oh berarti next-nya kita harus ngapain sih? Ya, next-nya mungkin kita bisa pertahankan gaya konten ataupun tipe konten ya. Kalau konten kita itu bagus. Tapi kalau konten kita itu kurang, kita bisa ganti gaya kita ya. Mungkin dari tadinya storytelling bisa jadi challenge atau jadi drama atau yang lainnya ya. Terus selanjutnya adalah ubah gaya dan tipe konten ya, masih sama ya. Ubah gaya dan tipe konten dari challenge ke apa namanya storytelling juga bisa ya ataupun ke edukasi juga bisa. Nah, selanjutnya bisa buat konten sesuai audien. Misal nih, awalnya kita pengennya audiennya itu cowok, ternyata yang masuk cewek. Ya kita bikin konten yang sesuai dengan audien kita. Misal konten kita itu cewek, walaupun kita cowok, ya kita cari tahu nih, oh ternyata cewek di usia 18 sampai 24 itu sukanya konten-konten yang seperti apa sih? Masalah mereka apa sih? Nah, kita masuk ke hal-hal yang seperti itu. Terus jangan lupa buat memaksimalkan konten kita, apalagi di TikTok Shop, kita bisa ikut namanya campaign TikTok. Apalagi di bulan Ramadan ini, di TikTok itu lagi ada campaign namanya Ramadan Extra. Jadi setiap konten-konten kita yang ada hashtag Ramadan Extra itu akan lebih direkomendasiin sama TikTok ya. Jadi bisa manfaatin. Nah, ini lihatnya di mana? Biasanya di analitik TikTok Shop kita. Jadi kalau kita apa namanya punya TikTok Shop nih, akun kita udah masuk ke TikTok Shop, biasanya pas kita lihat TikTok Shop bakalan ada banner yang seperti ini ya, bakalan banner yang seperti ini. Oke, mungkin bisa di next Kak.
Nah, dari eh, konten-konten yang ada, kita bisa belajar dari studi kasus dan tips. Ada studi kasus dan tips. Jadi kita bisa mengenal afiliator yang sukses di TikTok. Nah, afiliator yang saya ini mungkin yang menurut saya bisa teman-teman coba ya, apalagi yang buat pemula ya. Bisa kalian apa namanya ikuti gayanya, entah itu gaya kontennya ataupun cara pembahasannya juga bisa. Yang pertama ada Three Brothers. Three Brothers ini dia kontennya itu lebih ke drama, kayak drama-drama lucu gitu ya. Tapi dia di akhir di drama itu dia sering pasti mempromosi sebuah produk. Makanya dia omsetnya buat TikTok Shop ya termasuknya bagus ya. Terus ada lagi Terry Yuloh ya. Terry Yuloh sama Natasha Surya. Terry Yuloh Terry Yuloh ini kontennya itu sama dengan si Natasha, yaitu storytelling, storytelling dan review. Tapi kalau Natasha Surya ini lebih ke storytelling banget. Dan kalau Natasha ini dia jarang pakai keranjang kuning, tapi dia langsung ke ngajak orang buat masuk ke live dia. Ya, bisa juga kita dapetin semuanya itu nggak cuma dari video, tapi dari live juga bisa ya. Nah, kalau dari keranjang kuning kan video kita lama nih naiknya, bisa juga kita pakai konten yang biasa, kita ajak orang buat apa namanya, buat masuk ke live kita, kayak gitu bisa juga ya. Nah, Natasha Surya ini dia mantan orang dalam TikTok juga, sekarang jadi konten kreator ya. Ini storytelling, kalau yang ini drama ya, yang Three Brothers ini drama ya. Teriuloh storytelling sama review, tapi reviewnya itu review yang gayanya itu gaya-gaya storytelling ya. Terus ada lagi Fernanda Gunsan. Fernanda Gunsan ini juga mantan orang TikTok juga, belum lama dia keluar dari TikTok juga. Dia lebih ke apa namanya review ya, tapi reviewnya itu lebih berbobot dia. Jadi dia reviewnya itu pakai hook ya, pakai hook dan di tengah-tengahnya itu dia berdasarkan analisis. Jadi dia di setiap kontennya itu ada analisis. Misal dia lagi review TWS nih. Jadi TWS ini itu kalau misal nih dipakainya siang hari itu analisisnya seperti apa sih? Terus kalau dipakai di malam hari itu analisisnya seperti apa? Contohnya seperti itu ya. Kalau Canada Gusman. Dan ada lagi yang dua orang ya. Bagus juga ini termasuknya menurut saya. SB1M. SB1M ini termasuknya review sama edukasi. Dia kontennya itu kualitasnya itu sebenarnya kalau yang Three Brother ini kontennya sebenarnya dramanya itu drama yang apa adanya ya. Apa adanya. Kalau yang Teriulo, Natasha sama Fernanda ini lebih bagus ya. Pembawaannya itu lebih bagus. Nah, kalau SB1M itu dia lebih apa adanya tapi lebih strategi yang dia pakai itu lebih brutal ya. Strateginya itu lebih brutal, brutal maksudnya itu dalam satu hari dia bisa posting 5 sampai 10 konten tiap harinya. Itu dia konsisten kayak gitu. Nah, ada juga namanya Adli di Bantul. Itu dia lebih ke apa namanya? Lebih ke review juga, reviewnya juga storytelling, tapi storytellingnya itu lebih ke review ya. Jadi storytellingnya itu nggak terlalu kelihatan, tapi lebih ke review ya. Jadi ada 6 contoh afiliator yang bisa teman-teman contek dan mungkin ikuti gayanya ya. Ikuti gayanya ya, bukan ngikuti dianya, tapi gayanya dengan pakai gaya kita sendiri. Nah, kalau kita udah pakai gaya konten dari mereka, sebenarnya ya, yang enaknya kalau kita bikin konten itu eh, bikin konten yang berbau personal branding. Mereka kan udah ketahuan nih personal brandingnya seperti apa ya. Kalau ini dia lebih suka yang lucu-lucuan, dia lebih suka kalau yang Teriulo yang review-review. Natasha Surya lebih ke apa namanya ke storytelling dan ini review ini brutal. Kalau kita kontennya itu storytelling ataupun edukasi itu kalau branding kita storytelling ataupun edukasi itu kita lebih mudah. Misal kita pengen alihin audiens kita itu ke platform lain itu lebih mudah biasanya. Kayak Instagram.
Kalau kita pengen alihin ke situ lebih mudah dibandingkan konten yang kayak Three Brother sama Adli Hibatul. Dia kontennya itu full semuanya review, ya full semuanya review. Kalau kita masukin ke Instagram ataupun ke ya, YouTube Short itu kemungkinannya videonya naik juga sedikit kecil ya dibandingkan konten storytelling ataupun konten edukasi. Itu lebih banyak di apa namanya lebih gampang di generate ke ataupun ke orang lain ya. Mungkin bisa di next Kak. Nah, menganalisa kinerja kontennya. Nah, dari strategi para afiliator yang sukses tadi, saya bisa ambil kesimpulan. Jadi, konten-konten yang berbau dengan konten storytelling itu paling work di TikTok ya, storytelling. Ya. Terus ada review custom berbau storytelling. Jadi, review custom berbau storytelling itu ya kayak si apa namanya Terry Yulo sama Adli Hibatul ya itu kontennya banyak kan review tapi storytellingnya juga ada ya tapi kalau Adli Hibatul itu mau kayak mulai sekarang itu storytellingnya agak sedikit berkurang tapi dia lebih ngikutin gayanya SB1M yang nomor 3 ini ya strateginya brutal konten itu dalam satu hari bisa 5 sampai 10 konten ya 5 sampai 10 konten. Jadi 5 sampai 10 konten itu di TikTok Shop itu jangan konten yang keranjang kuning semua ya. Mungkin kita bisa pakai strategi kalau kita misal sehari 5 konten, mungkin dua itu berbau edukasi ya, berbau edukasi, tiganya itu ada keranjang kuningnya ya, ada keranjang kuning. Jadi misal nih dalam satu hari konten yang keranjang kuning lagi nggak naik, tapi konten yang edukasi kita lagi naik. Nah, dari konten edukasi itu kan kita bisa lihat nih, oh orang-orang bakalan masuk ke akun kita, lihat akun kita. Nah, dari konten yang mungkin viral di akun edukasi itu bisa berdampak, berimpact juga ke konten yang ada keranjang kuningnya, ya. Bisa juga dipakai seperti itu. Terus bisa juga pakai konten drama receh. Drama receh juga sebenarnya ya yang bisa juga oh, bagus di TikTok ya. Yang penting kita konsisten ya intinya. Nah, kalau kita pengen lihat nih, jadi di setiap eh, dashboard TikTok Shop itu kita bisa lihat kreator dengan penjualan paling tinggi itu siapa. Tiap harinya itu kelihatan. Jadi kita bisa lihat, bisa niruin, bisa amati, ya, bisa tiru, sontek pokoknya gaya si kreator-kreator yang lagi naik. Misal nih di apa namanya di elektronik yang sering naik itu ya kayak Robbie Boys, Kokcu, dan Ijaya ini dia sering banget naik di konten-konten elektronik dan mungkin di konten beauty ataupun kesehatan ataupun yang lainnya fashion itu konten kreatornya beda-beda dan setiap hari itu diupdate sama TikTok. Jadi kalau kalian teman-teman bingung nih bikin konten yang seperti apa bisa nyontek dari kreator yang udah perform duluan ya. Bisa di next. Nah, setelah kita menginerja kinerja konten kita, tips cuan dari TikTok ya. Pertama, mulai dari sekarang setelah kita tahu nih gimana cara bikin konten, gimana cara menganalisa konten kita, tips yang harus kalian apa namanya? Hal yang harus kalian lakuin mulai dari sekarang adalah cari dan temukan minat atau niche kamu ya. Jadi teman-teman sukanya niche apa nih? Yang paling kalian suka itu pembahasan tentang apa nih? Ya, terus pelajari ya pelajari itu ya bisa yang seperti ini yang berbau dengan affiliate marketing jadi kan teman-teman lagi belajar tentang affiliate marketing pelajari lebih dalam ya pelajari lebih dalam setelah itu mulai bikin konten jadi setelah kita pelajari kita kan dapat ilmunya dapat sedikit wawasan nah tinggal kita mulai bikin konten yang berhubungan dengan niche kita ya gaya kontennya bebas teman-teman sukanya gaya konten yang seperti apa yang udah saya jelasin tadi ya. Terus bangun personal branding. Nah, bangun personal branding itu penting banget teman-teman ya. Jadi kalau kita kontennya itu terlalu jualan banget, isinya konten eh, keranjang kuning semua, ya emang kita personal branding di TikToknya bagus. Tapi kalau kita mau tarik ke Instagram, ke YouTube, ataupun ke platform lain, itu agak sedikit susah. Jadi, kalau saran saya, bangun personal branding yang mungkin
eh, min- kalau kita pengen tarik ke Instagram ataupun YouTube itu orang masih tetap mau ngikut sama kita. Dan biasanya konten-konten yang kayak gitu ya konten storytelling ataupun konten edukasi. Yang paling bagus itu ya konten edukasi kalau yang berhubungan dengan personal branding. Terus setelah kita bisa bangun personal branding, rekomendasiin dan promosiin produk yang kita sukai ataupun kita mau promosiin. Misal kita sukanya membahas tentang skincare, ya udah kita cari nih skincare yang mungkin bagus buat audien kita. Audien kita misal anak-anak SMA ya kita cari skincare yang cocok dengan anak SMA dan promosiin produk tersebut. Jangan lupa kasih call to action ya. Mungkin bisa di next. Nah, tips mendapatkan free sample di TikTok. Jadi kalau kita awal nih ya nggak punya sampel, sebenarnya kita bisa manfaatin barang-barang yang ada di rumah kita ya. Tapi ada juga caranya biar kita bisa dikasih sampel sama brand. Nah, gimana sih caranya? Ini ada contoh cara saya yang sering saya lakuin buat minta sampel ya. Biasanya saya itu ngechat dulu sama si sellernya. Halo Kak, maaf, bolehkah saya mengajukan free sampelnya? Nah, biasanya kalau dengan cara ini, seller itu lebih notice kita dan lebih, oh ternyata ada akun ini loh yang lagi minta sampel, aku lihat nih datanya seperti apa. Nah, itu biasanya lebih mudah mendapatkan sampel dibandingkan kita tahu-tahu minta sampel nih. Kan ada tuh di TikTok itu kita minta free sampel. Kita langsung masukin data kita minta free sampel. Itu sebenarnya bisa juga, tapi lebih kalau buat pemula ataupun buat yang awal-awal bisa pakai cara yang saya ini ya. Nah, cara cara yang biasa saya pakai itu pertama ya biar dapat free sample kita bangun personal branding dulu. Akun kita itu bagus dulu ya. Terus aktif dan konsisten. Yang paling penting aktif dan konsisten ya. Aktif dan konsisten. Kalau kita nggak aktif sama nggak konsisten, gimana caranya seller mau percaya sama kita? Gimana orang mau percaya sama kita kalau kita nggak aktif? Selanjutnya perbanyak GMV. GMV itu adalah omset kita di TikTok Shop. Kalau omset kita bagus, kita ngajuin sampel, kemungkinan diterimanya itu juga lebih gede karena data kita itu bisa dilihat sama seller ya. Terus setelah kita perbanyak, aktif dan bangun personal branding, tinggal kita ajuin dengan cara yang udah saya contohin seperti ini ya. Oke, bisa di next Kak. Dan sampai di sini pembahasan tentang TikTok Affiliate Marketing. Terima kasih, semoga bermanfaat dan teman-teman bisa mempraktekkan apa yang saya sudah praktekkan sebelumnya. Oke, terima kasih. Kak. Wah, thank you banget nih Kak materinya. Informatif banget ya teman-teman. Nah, ini kita dapat insight baru nih seputar TikTok affiliate. Nah, untuk kita-kita yang biasanya cuma scroll sampai berjam-jam. Nah, teman-teman sekarang itu nggak bisa apa mendapatkan penghasilan tambahan dari TikTok affiliate gitu kan Kak. Nah, Ya, betul. teman-teman, sekarang kita di sesi Q&A nih. Mungkin bagi teman-teman yang mau bertanya, boleh banget nih raise hand atau sampaikan aja di kolom chat. Nanti bakal aku panggil satu-satu. Nah, mungkin untuk teman-teman boleh silakan langsung raise hand atau di kolom chat. Mungkin Kak, udah kita kumpulin dulu atau jawab satu-satu nih Kak? Boleh langsung jawab juga boleh. Nggak apa-apa. Nah, Biar ini Kak, itu. eh, ke peserta dulu nih Kak. Aku bacain ya Kak. Boleh, boleh. Ini ada pertanyaan dari Atep. Bagaimana strategi terbaik ya untuk menarik perhatian audiens TikTok dan membuat mereka terlibat? Bentar Kak. Maaf. Bagaimana strategi terbaik untuk menarik perhatian audiens TikTok dan membuat mereka terlibat dalam video yang kita buat agar lebih interaktif? Itu Kak Oke. pertanyaan. Jadi kalau strategi terbaik buat menarik perhatian, kembali lagi kayak yang saya jelasin tadi, eh, hook ya. Penting itu hook. Jadi 3 detik awal itu
kita menarik perhatian orang. Nah, gimana caranya biar terlibat? Ya, dalam sebuah konten itu jangan cuma kita apa namanya menjelaskan sesuatu aja. Bisa juga kita eh, mengajak orang bertanya nih, gimana sih pendapat kalian kalau kalian di posisi ini? Gimana sih apa namanya? Kalau kalian di posisi aku akan milih A atau B nih. Jadi bisa lebih terlibat dalam sebuah konten. Jadi call to action itu sebenarnya eh, nggak cuma kita mempromosiin aja, bisa juga sebuah ajakan untuk share, follow, ataupun sebuah pertanyaan. Gimana contohnya kayak gini, gimana sih pendapat teman-teman dari apa namanya? Gimana sih pendapat teman-teman tentang skincare ini? Apakah cocok buat teman-teman atau enggak? Coba yang sudah coba tulis di kolom komentar. Itu juga bisa menjadi apa namanya? Biar orang bisa terlibat dalam konten kita, ya. Seperti itu sih ya. Ataupun bisa dibikin konten storytelling juga bisa ya. Biasanya konten storytelling itu lebih apa namanya? Lebih masuk ke audiens kita. Jadi lebih kayak kita terlibat juga dalam sebuah konten gitu sih. Baik Kak. Bagus banget ya jawaban dari Kak Dadik. Mungkin dari teman-teman yang lain yang mau bertanya boleh langsung raise hand atau kalian bisa sampaikan di kolom chat. Ah, bagaimana Kak? Ada nih Kak katanya. Bagaimana cara untuk mengatasi dan dari persaingan pada saat produk yang sama? Sebenarnya ya cara mengatasi paling bagus ya kita bikin konten yang mungkin beda dari orang lain atau lebih menarik dari orang lain ya gitu ya. Untuk persaingan produk itu ya ya kalau kita awal pasti nyarinya produk yang penjualannya terbanyak. Itu lebih mudah dijual. Jadi kalau kita persaingan produknya itu penjualannya udah terbanyak, itu sebenarnya antara persaingan sama mempermudah ya. Mempermudah ya karena penjualannya udah banyak, jadi kita udah mempromosikan juga lebih mudah. Oh, ternyata udah terjual sampai 100K nih, 100K ataupun 10K nih. Jadi orang lebih percaya. Nah, persaingan produk yang seperti apa nih maksudnya nih? Biar mungkin lebih spesifik nih dari Kak Izar mungkin. Atau dari kontennya kah atau dari produk yang udah banyak orang review kah sebenarnya lebih lebih ada tantangan itu kalau kita mempromosikan produk yang mungkin baru pertama kali ada gitu ya sedikit apa namanya lebih tantangannya itu di situ sih kalau yang udah banyak itunya ya kita tinggal gimana cara kita bikin kontennya aja sih gitu gimana menjawab nggak dari pertanyaan jawabannya Mungkin dari pertanyaan. Kak Izar Ramzi boleh sampaikan tanggapannya gitu. Atau kalau udah cukup bisa langsung kolom chat aja gitu ya. Baik, terima kasih Kak. Mungkin udah sampai. Mungkin sebelum apa? Jika ada teman-teman lagi bisa langsung raise hand ya atau tanya langsung di kolom chat. Ini Kak, ada lagi Kak pertanyaannya tentang bagaimana tanggapan Pak Dadik terhadap terkait dengan artis yang ikut berjualan di TikTok. Apakah Bapak pro atau kontra terhadap fenomena tersebut? Menurut Bapak, apakah fenomena ini menghambat untuk para afiliasi penjual produknya? Gimana nih Kak? Hmm. Ini bagus nih pertanyaannya Kak. Ya emang artis sekarang makin banyak sih ya jadi ya sebenarnya kembali lagi ke personal branding kita. Kalau personal branding kita mau artis yang jualan lah ataupun orang terkenal sekalipun yang jualan kita itu sebenarnya nggak masalah. Antara pro atau kalau menurut saya sih ya kalau saya sih it's oke-oke aja ya. Namanya kita juga nyari rezeki ya. Kalau kita ya balik lagi ke personal branding kita. Personal branding itu menentukan di mana kita dapetin konsumen, di mana dapetin apa namanya klien ataupun yang lainnya. Soalnya saya juga pernah eh, orang beli dari produk saya ya. Sebenarnya dia itu nggak butuh, tapi karena dia suka sama konten-konten saya dan ngedengerin penjelasan saya, di hari itu juga dia tahu-tahu beli. Jadi ya apa namanya personal branding itu penting banget ya dan menghadapi fenomena ini ya sebenarnya menghambat sih ya bisa menghambat ya apalagi yang baru-baru ya
apalagi sebenarnya bukan menghambat sih, mungkin agak sedikit persaingannya lebih ketat ya. Nah, gimana caranya menghadapi hambatan tersebut? Ya bikin konten yang berkualitas, ya, bikin konten yang menarik audien kita, ya, gaya kontennya bisa diubah, ya, dan lain sebagainya. Mungkin yang saya jelasin tadi banyak banget ya, kayak gitu ya. Jadi menghadapi hambatan tersebut ya, kita bikin konten yang menarik aja sih. Kalau artis itu biasanya lebih ke live ya. Kalau video itu, kalau artis itu menurut saya masih jarang ya. Kalau video, jadi kalau kita pengen dapet cuan dari TikTok itu kan bisa live, bisa juga dari video. Ya kalau artis mainnya di live, ya kita mainnya di video. Nah, gimana video kita bisa di apa namanya, bisa dapat penjualan? Kalau kita pemula, ya kita bisa pakai strategi dari yang tadi saya jelasin dari kreator SB1M, main brutal konten. Jadi sehari bisa 5 sampai 10 konten, ya. Nah, gimana caranya biar bisa bikin konten banyak? Sebelumnya juga saya udah bahas juga bikin flow kontennya ya. Jadi ataupun struktur bikin konten itu seperti apa? Dari nyari ide, nyari skrip, ya, tag video, editing sampai publishnya. Jadi kita udah jadwalin semuanya. Kalau kita udah jadwalin semuanya, kita brutal konten itu lebih mudah gitu ya. Nah, kalau kita udah brutal konten, kalau misal sehari 5 sampai 10 video, itu kemungkinan penjualan kita melebihi artis pun lebih bisa. Karena artis itu lebih seringnya itu mainnya di live ya, di live. Kan nggak semua orang itu nonton live kan. Ada juga orang yang lagi scroll-scroll, tahu-tahu nemu konten bagus ataupun konten kita malah dan mereka check out dari keranjang kita. Itu sih menurut saya. Apakah menjawab? Hmm. Ya, balik lagi ya ke personal branding ya. Intinya itu ke personal branding. Kalau personal branding kita udah jadi, kita udah pede sama apa namanya akun kita, konten kita, mau yang jualan artis lah, orang terkenal lah, pejabat lah, kita nggak bakalan itu. Ya mungkin agak sedikit berkurang, tapi ya eh, apa namanya penghasilan itu sebenarnya nggak. Kalau personal branding kita udah jadi, sebenarnya penghasilan itu bisa didapat nggak cuma dari TikTok aja, bisa juga kita jualan jasa yang kita arahin ke link website ataupun mungkin di link di bio ya. Ada juga kan orang yang pengen ini bisa klik link di bio ya gitu ya. Jadi kalau kita personal branding udah dapet, misal amit-amit TikTok Shop tutup lagi, ya kita tetap bisa jalan gitu ya. Tetap bisa dapet cuan gitu ya. Seperti itu sih. Ada yang lain mungkin? Mungkin bisa Mungkin Kak, respon, bisa ngomong langsung. eh, dari aku boleh nggak Kak? Boleh, boleh, silakan. Mungkin ini ada titipan pertanyaan gitu Kak. Dan nah jadi pertanyaannya gini Kak. Saya tenaga kesehatan, suka penyuluhan kesehatan dan bagaimana cara membuat konten video penyuluhan tentang kesehatan dan bisa cuan gitu Kak. Terus kalau bikin konten produk, bagaimana cara apa meningkatkan view gitu kan? Mungkin ini titipan pertanyaan dari salah satu peserta gitu Kak. Dia apa namanya? Dia bidangnya kesehatan ya. Pengen bikin konten tentang kesehatan Iya, dan jadi dia pengen Kak dapetin bikin konten penghasilan juga. penyuluhan gitu Kak. Ada Oh, konten bikin konten. penyuluhan. Terus gimana sih dalam bikin konten penyuluhan gitu bisa tetap cuan gitu Kak? Dan Hmm, misalnya kalau bikin konten produk, gimana sih cara ningkatin view-nya gitu Kak? Biar meraih engagement yang banyak gitu Kak. Mungkin hmm. itu Kak. Kalau konten penyuluhan bisa dengan konten yang apa namanya konten storytelling ya, kembali ke konten storytelling. Konten storytelling itu faktornya banyak. Bisa konten storytelling yang review ataupun konten storytelling yang kita apa namanya ngeceritain dari awal proses penyuluhan itu seperti apa, hasilnya seperti apa, dan nanti mungkin nanti kita akan call to action-nya itu kemana ya. Nah, kalau buat ningkatin views, eh, yang paling penting ya kita pertama konsisten dulu. 3 detik hook itu kunci banget ya.
Dan kalau kita mau mempromosikan produk, kita ya bisa nyari produk-produk yang berhubungan dengan penyuluhan. Ya, misal penyuluhannya tentang kesehatan, misal kesehatan apa namanya? Kan sekarang lagi radang batuk ya, mungkin eh, kemarin di tempat A ternyata ada banyak orang yang tahu-tahu terkena penyakit batuk. Nah, kita bisa masukin nih, oh ternyata kalau batuk ini penyebabnya eh, apa namanya? Bakteri A, B, C, D, E. Nah, kalau bakteri A, B, C, D, E itu ternyata bisa diatasi dengan produk A nih yang mengandung eh, vitamin ini yang bisa membunuh bakteri ini. Nah, itu seperti itu sih Kak contoh. Apakah membantu atau kurang? Mungkin bisa aku simpulin ya Kak. Beliau mungkin sebagai tenaga kesehatan dan dalam bikin konten penyuluhan itu agar bisa tetap cuan walaupun tetap apa memberikan tentang penyuluhan itu beliau bisa Kak merekomendasikan produk-produk yang berhubungan dengan kesehatan gitu ya Kak. Misalnya Iya, Kak iya. sekarang lagi musim batuk itu mungkin bisa rekomendasiin apa tentang obat batuk gitu. Cara gimana sih cara ngatasin batuk gitu. Bisa gitu kan. Mungkin mungkin gitu Pak. Mungkin untuk yang bertanya. Jadi yang penting itu kalau kita cerita itu kita bahas apa namanya problem dulu di awal ya. Kalau pengen viewsnya gitu, bagus itu kita 3 detik pertama penting problemnya kita bahas ya, yang penganalisa analisa konten itu yang tadi itu ya, yang pembahasan konten itu kita bahas problemnya dulu apa ya, problemnya dulu itu apa. Nah isinya itu tentang eh, apa sih hasil yang dari penyuluhan itu, hasilnya itu apa sih. Nah terakhir itu ya kita udah mau masuk ke apa namanya call to action ya, masuk ke call to action ya, tinggal kasih tahu nih, oh ternyata kalau batuknya A bisa sembuh dengan eh, obat-obat yang berhubungan yang mengandung vitamin A, B, C atau C. Nah, ternyata eh, produk apa namanya yang mengandung vitamin itu terdapat dalam produk A. Oke Kak, makasih Kak. Mungkin untuk yang bertanya semoga bisa membantu. Mungkin kita minta satu pertanyaan lagi untuk sesi Q&A. Mungkin ada. Jika tidak ada mungkin kita bisa melanjutkan. Nah, jika nggak ada, mungkin terima kasih untuk teman-teman para peserta yang telah antusias dalam bertanya kepada pemateri tadi. Mungkin kita cukupkan Q&A-nya eh, sampai saat ini. Sebelum lanjut lagi, sebagai bentuk terima kasih kepada Kak Dadik, kami akan memberikan penghargaan berupa isi sertifikat kepada Kak Dadik karena telah menjadi mentor untuk acara webinar kita sore hari ini. Gitu. Mungkin untuk sesi tim perlengkapan dan tim dokumentasi boleh dibantu sesi dokumentasinya ya. Nah, mungkin dokumentasi dulu Kak untuk sertifikat gitu Kak. Oke, Oke, oke. mungkin dibantu tim dokumentasi. Mungkin udah ya Kak untuk tim dokumentasi. Oke, sekali lagi kami ingin mengucapkan terima kasih kepada Kak Adik yang telah memberikan materi yang sangat bagus gitu. Maksudnya itu sekarang TikTok kan lagi rame-ramenya gitu Kak. Dan mungkin kepada peserta bisa dicoba nih tips-tips yang diberikan oleh Kak Adik. Dan kita udah sampai di akhir acara. Mungkin kepada teman-teman semua, kita akan masuk ke sesi dokumentasi. Mungkin kita semua bisa on cam nih, biar Bentar nih kita Kak, ada bikin sedikit foto informasi bersama. dari aku Kak. Oh, oke Sedikit ya ada Kak, informasi nih. boleh. Jadi buat teman-teman nih yang nantinya mungkin akan apa namanya mulai konten sejak eh, dapat materi ini ya,
dan nantinya mungkin udah dapet apa namanya 10.000 minimal 10.000 follower di TikTok, sebenarnya ada cara lain dapat penghasilan selain dari TikTok Shop. Namanya adalah TikTok Creative Challenge. Dan saya hanya share di kesempatan kali ini aja ya. Jadi TikTok itu ada program Creative Challenge ya, yang kita bisa dapetin penghasilan dari program tersebut. Nah, syaratnya apa? Syaratnya harus punya minimal 10.000 follower. Jadi buat teman-teman yang mungkin nantinya akan ngonten setelah sesi kali ini dan pengen masuk ke dalam TikTok Creative Challenge, karena yang bisa masuk ke TikTok Creative Challenge itu ya pertama undangan dari agensi dan sama referensi dari kreator-kreator yang udah terjun di dalamnya. Dan ini pesertanya itu nggak membludak di TikTok Shop. Jadi buat teman-teman nantinya yang pengen uh, berkarya dan pengen lebih cuan lagi dari TikTok, bisa masuk ke grup saya, mungkin benar saya. Jadi teman-teman bisa masuk ke grup WA saya ya. Saya share di komentar boleh Kak? Boleh nggak Benar-benar. di chat? Jadi teman-teman bisa masuk ya nanti di grup saya. Jadi nanti saya buat mau tanya-tanya langsung ke saya juga bisa, ataupun nanti nextnya pengen lebih itu juga bisa ya. Kalau ini ada grupnya nggak sih Kak? Mungkin grup panitia ada, panitia dan grup peserta itu ada nggak? Grup di pesertanya? Mungkin aku bentar. Oh ini bisa kok. Aku cari linknya dulu. Mau bahas tentang perkontenan juga bisa ya. Nah, jadi teman-teman bisa masuk ke grup saya ya, yang saya sematin di itu. Jadi buat teman-teman yang pengen nanya-nanya tentang kreator, ataupun mungkin nantinya pengen lebih cuan lagi dari TikTok ya, ataupun pengen saya bantu undang masuk ke apa namanya TikTok Creative Challenge, bisa masuk ke grup saya ya. Oke, terima kasih Kak. Baik, makasih sekali lagi nih Kak Adik udah ada tips tambahan nih dari Kak Adik sih. Mungkin eh, kita lanjut ya ke sesi dokumentasi. Mungkin untuk teman-teman semua, teman-teman peserta, kita bisa on cam sama-sama ya. Kita mau bikin dokumentasi kegiatan. Mungkin aku tunggu beberapa menit nih. Ayo, yang bisa on cam, kita on cam semua, yuk. Yang lain yang bisa on cam, ayo teman-teman. Oke, karena udah banyak yang on cam nih. Ya, untuk kepada tim dokumentasi mohon dibantu ya untuk dokumentasiin kegiatan kita. Mungkin bisa hitung no, biar biar kami bisa bikin gaya gitu. Ya, Kita mulai sesi dokumentasinya teman-teman. Satu, dua, tiga. Ya, gaya lain. Satu, dua, tiga. Satu kali lagi. Satu, dua, tiga. oke, makasih kepada tim. Oke, kita sudah sampai di penghujung acara nih teman-teman. Dan sebelum menutup acara, pada teman-teman semuanya, yang sudah menghadiri dari acara dari awal hingga akhir, dipersilakan untuk mengisi link absensi atau kalian juga bisa dengan scan kode QR code yang ada.
Jangan sampai lupa untuk mengisi absen dan link feedbacknya, karena link tersebut akan apa merupakan salah satu syarat untuk mendapatkan e-sertifikat dari acara ini. Mungkin teman-teman bisa langsung isi absensi, bisa melalui link yang dikirim di chat atau melalui QR code yang ada. Ayo, kepada teman-teman semua, segera diisi ya link absensi. Bisa melalui link yang ada di kolom chat atau menggunakan QR code yang ada di layar. Sekali lagi kepada rekan-rekan semua, diharapkan untuk mengisi link absensi bisa melalui yang ada di kolom chat atau yang ditampilkan di layar. Baik, Bapak Ibu dan teman-teman semuanya, tibalah kita di penghujung acara webinar produktif nunggu buka puasa, upgrade skill, puasa tetap ngecil. Nah, sebelumnya saya mewakili seluruh panitia, memohon maaf apabila terjadi kesalahan kata dan kesalahan teknis. Mungkin dari kami ucapkan terima kasih atas kehadiran teman-teman sebagai tamu undangan. Dan kami mengucapkan kepada Kak Dadik sebagai pemateri yang telah menyampaikan materi tentang TikTok Affiliate. Semoga ini bisa membantu kita semua dalam berkegiatan. Mungkin saya Agustin Nanda sebagai MC hari ini pamit undur diri. Terima kasih.